Oke Pak, peserta diizinkan masuk. Oke. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar siang kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. Pastikan audio Anda dalam posisi mute. CCTV systems in your environment, you not only have a growing number of traditional IT devices, but also the CCTV devices, applications and tools. And of course, you have to make sure everything works. CCTV systems ensure security, improve production lines, and more. And failures or downtime of CCTV can therefore cause serious problems. What you need is a powerful and secure monitoring solution for watching over your IT and CCTV systems. Now, maybe you already know Pessler, and if you do, you know that there are two things we are passionate about: comprehensive monitoring and making the lives of IT professionals easier. So how does this passion help you with monitoring IT and CCTV systems? Let's take a look at our flagship product, PRTG Network Monitor. PRTG gives you an overview of your entire IT and CCTV environment through one central monitoring view, thus eliminating the need for many subsystems. Different methods of alerting and notification make sure that the person in charge can be reached at any time, in any place. A disconnected camera, a DVR that stopped recording, or an overheating power supply will not go unnoticed. Installation and initial configuration is a matter of only a few minutes, and the auto discovery with hundreds of ready-to-use pre-configured sensors helps you to get started really quickly and easily. To visualize your monitoring data, you can create your own dashboards with floor plans and statuses, and then share those with your security staff or management. PRTG is also an agentless all-in-one monitoring application. It uses standard protocols like ICMP, SNMP, WMI, Secure HTTP, or OPC UA to gather data. Features like remote site monitoring with encrypted connections or bandwidth monitoring with flow protocols are already included without additional plugins or add-ons. No hidden costs, fully featured, simple licensing, fair pricing. And if you have trouble, the support team in your time zone is ready to help you. Hundreds of thousands of sysadmins all over the world use and love PRTG Network Monitor, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and doesn't require deep scripting knowledge, and that can also help monitor CCTV environments. So why don't you give it a try and download the 30-day trial and discover how our passion can help make your life easier. PRTG Network Monitor, software made in Germany. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita akan mulai webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar kali ini. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat atau dapat bertanya secara langsung. Dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas One Stop Digital Transformation as Service, dan media partner biskom.web.id, portal IT, dan media hukum. Kami dari Daya Cipta Mandiri Monitoring selaku Platinum Partner dari Pessler sejak tahun 2018. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas liburan dengan aman bersama PRTG plus IoT. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Marketing Direktur dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring yang akan menyapa kita semua. Silahkan Pak Pangki. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Salam sehat.
Mohon izin saya sambil berkendara sedang ada di tengah kemacetan di Kota Bandung, bukan dalam rangka jalan-jalan belum ya, tapi masih ada tugas meeting nih di area Bandung dan sekitarnya. Nah, jadi tema kita sangat kontekstual sekali dengan kondisi kita saat ini, liburan dengan aman. Nah, biasanya kalau kita di orang IT paling sering dihubungi ya, terutama pada saat-saat malam liburan ya. Nah, ini tema ini akan kita coba angkat, bagaimana liburan dengan aman. Kenapa? Karena saya pernah dapat masukan dari beberapa customer, mereka apresiasi sekali dengan sistem-sistem yang kita kembangkan, terutama menggunakan PRTG, dan juga ada integrasi dengan peralatan-peralatan IoT ataupun dalam hal ini nanti ada 2 produk yang nanti akan Mas Roni jelaskan, yaitu AKCP dan mungkin ada MBIoT ya. Jadi ini 2 produk yang pernah juga kita ulas dalam beberapa kali webinar kita. Nah, yang nanti kita akan coba highlight lebih ke bagaimana penerapannya dalam rangka terkait dengan liburan panjang yang biasanya kita alami di perusahaan. Nah, semoga apa yang nanti disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman semua. Silakan mengikuti dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan menghubungi tim DCMM. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Terima kasih Pak Paki atas sambutannya. Sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Sahroni. Untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Mbak Nurma dan terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman ya yang sudah mengikuti acara webinar kali ini. Saya izin share screen. Oke. Oke, dalam kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai PRTG, Default Monitor, dan Dashboard untuk EMS dan IoT. Jadi PRTG ini digunakan sebagai monitoring ya dari EMS dan juga IoT. Plus sekalian juga memanfaatkan dashboard ya dari PRTG untuk membuat sebuah interaksi ya, interaksi baik itu EMS ataupun IoT yang nanti kita terapkan untuk divisualisasikan ya, mungkin di atasan untuk atasan atau untuk tim NOC ya. Jadi nanti dalam apa itu memanage sebuah sistem EMS ataupun IoT itu lebih simpel seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan di sini agendanya yaitu yang pertama ada PRTG overview. Yang kedua fitur-fitur dari PRTG. Yang selanjutnya ada PRTG as AKCP monitor dan dashboard. Selanjutnya juga ada PRTG as IoT monitor dan juga dashboard. Dan nanti kita akan melihat ya skema-skema dari AKCP ini dan maupun IoT ini kayak gimana. Kita masuk ke overview PRTG. Jadi sekali lagi ya, PRTG itu Passler Router Traffic Grabber. Nah, ini adalah aplikasi NMS made in Jerman. Nama company-nya yaitu Passler AG. Nah, ini adalah aplikasi berbasis Windows. Jadi hanya bisa diinstal di Windows. Nah, ini akan memonitoring ya device yang terhubung ke network ya berdasarkan sensor. Jadi acuannya adalah sensor. Dengan memanfaatkan atau menggunakan protokol ping, SNMP, MI dan lain sebagainya, maka PRTG dapat memonitoring ya kayak perangkat, sistem, aplikasi, traffic flow dan lain sebagainya dan tidak membutuhkan plugin tambahan. Kita bisa sebut sebagai all-in-one monitor. Selanjutnya produk dari PRTG ada 3. Yang pertama adalah PRTG Network Monitor. Nah, kalau ini ya monitor dalam skala kecil sama. Nah, ini modelnya on-prem, memerlukan investasi server ya untuk instalasi core-nya. Model lisensinya itu perpetual lisensi. Nah, kalau ada PRTG Enterprise Monitor. Nah, kalau ini ya memonitor dalam skala menengah sampai besar. Ya, minimal di 20.000 sensor. Modelnya yaitu on-prem, memerlukan investasi server untuk instalasi core-nya. Pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Selanjutnya ada PRTG Host Monitor. Nah, kalau ini ya memonitor dalam skala kecil sampai menengah via cloud. Cloud-nya PRTG itu sendiri.
paling dekat ada di Singapura. Modelnya yaitu on cloud ya. Jadi kita tidak memerlukan investasi server ya untuk instalasi core-nya. Pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Selanjutnya kita masuk ke identical to sensor. Jadi PRTG itu acuannya adalah sensor. Sensor itu adalah yaitu memonitoring satu aspek dari device atau perangkat. Di dalamnya memiliki beberapa channel. Nah, contoh di sini ada server developer ya. Nah, server developer ini Windows. Jadi di sini ada ping, uptime, CPU load. Nah, ini yang disebut sebagai sensor. Nah, di dalam sensor itu semacam apa itu namanya template ya. Sensor itu semacam template. Nah, di dalam sensor itu ada yang namanya channel. Nah, channel ini yaitu menyimpan ya value atau parameter yang ada di dalam sensor. Jadi di dalam sensor itu ada parameternya. Ada contoh ping ya. Ping ini saat kita klik pingnya maka di dalamnya ada channel yaitu downtime, maksimum, minimum, packet loss dan juga ada ping time. Nah, di setiap sensor ya itu monitoringnya beda-beda gitu ya. Di sini ada ping, uptime, CPU load dan lain sebagainya. Jadi ngitung sensornya itu balik lagi ke kebutuhan di teman-teman ya. Perlu apa yang perlu dimonitor dalam satu device. Mungkin cuma ping sama traffic. Nah, berarti hanya 2 gitu ya. Tapi kalau seandainya mau ditambahin kayak performa, ping, uptime, CPU load, memori, disk dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal dihitung jumlah sensornya berapa. Jadi balik lagi ke kebutuhan sensor yang dibutuhkan itu berapa. Kalau lebih bisa kita tambahin sensornya gitu ya. Kalau kurang kita bisa ngambil dari sisi yang lain atau device yang mungkin tidak begitu perlu untuk dimonitoring sensor tersebut. Selanjutnya lisensi sensor. Jadi di PRTG fitur semua di open ya, baik itu yang free trial, yang free version maupun komersil. Di sini ada perbedaannya yaitu di kapasitas sensornya. Nah, di sini pertama yaitu ada PRTG free trial. Nah, kalau ini unlimited sensor selama 30 hari. Nah, ini trial lisensi. Selama 30 hari ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sepuas mungkin mau gunain sensor apapun, mau monitoring device apapun nggak ada masalah. Nah, setelah 30 hari ya, maka nanti PRTG ini kalau belum diinjek lisensi komersil maka dia akan otomatis dijadikan atau di-reset menjadi free version, yaitu disisakan sebesar 100 sensor dan ini acak gitu. Ya, jadi setelah 30 hari nih masa trialnya habis, maka dia akan di-generate ke versi yang free, yaitu disisakan sebesar 100 sensor. Nah, untuk yang komersil paling kecil di 500 sensor. Nih, nah kalau mau nambah sensor, available-nya di angka 1000 gitu ya. Nah, kalau mau nambah lagi available-nya di angka 2500. Kalau mau nambah lagi di angka 5000, kalau mau nambah lagi di angka XL1 ya. XL1 ini informasinya yaitu unlimited sensor tetapi ada batas aman ya dari prinsipal yaitu di angka 10.000 sensor seperti itu. Nah, selanjutnya ada PRTG Enterprise. Nah, kalau Enterprise ini paling kecil yaitu di 20.000 sensor kapasitasnya. Nah, ini untuk yang lisensi sensor dari PRTG. Kita masuk ke teknologi. Jadi teknologi dari PRTG ya, yaitu menggunakan SNMP all versi, baik itu versi 1, 2 maupun 3. Ada flow teknologi, baik itu NetFlow, JFlow, SFlow maupun IFIC. Ada SSH ya, WMI, Ping dan juga SQL. Disupport juga menggunakan Powerful API, ada Python, Execute, DLL, PowerShell ya, VB, Batch Scripting dan juga ada REST. Nah, dari teknologi ini PRTG mampu memonitoring performa dari devices, database, network, apps, cloud service, dan juga hardware. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu arsitektur PRTG. Jadi PRTG ya setelah kita install ada 2 services yang berjalan atau running. Yang pertama kita sebut sebagai PRTG Core Server Service. Yang kedua kita sebut sebagai PRTG Probe Service. Nah, ini ada bagian masing-masing fungsinya. Untuk core, nah ini adalah bagian utama ya dari PRTG yang menjalankan web service atau web server. Fungsi dari web server dijalankan oleh core. Data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk probe ini adalah bagian dari PRTG yang melakukan monitoring secara real time.
atau kita bisa sebut sebagai pooling gitu ya. Nah, probe ini dapat berupa local probe, remote probe, dan juga cluster probe. Hasil pooling akan diteruskan ke sisi core. Gambarannya seperti ini. Nah, ini arsitektur local probe ya. Yang tadi ada core, ada probe dalam satu Windows, yaitu ini service ya. Nah, probe ini yang akan melakukan pooling. Pooling kemana? Pooling ke devices ya. Nah, kalau ini kita bisa sebut sebagai standalone monitoring atau direct monitoring. Local probe. Ya, ada core, ada probe. Probe ini akan melakukan pooling ke devices. Hasil pooling akan diteruskan ke core server. Seperti itu. Nah, ini logik ya secara arsitektur. Selanjutnya ada arsitektur secara remote probe ya. Nah, kalau remote probe ini di sini sekali lagi ada dua Windows. Windows Server ini untuk yang core dan local probe. Nah, kalau untuk probe yang di sini atau kita bisa sebut sebagai remote probe, ini Windows-nya terpisah. Gitu ya. Installernya kita ngambil dari sini URL yang kita akses core-nya ini. Nah, setelah ini kita sudah install di Windows terpisah, baik itu di set yang terpisah ataupun di cabang atau di tempat manapun ya, gitu ya. Nah, setelah sudah kita install, maka kita tinggal sinkronisasikan ke core, gitu ya. Nah, kalau sudah tersinkronisasikan, maka si probe ini bisa melakukan monitoring ke devices. Nah, kalau ini local probe yang monitoring, kalau ini remote probe yang monitoring. Nah, ini arsitektur remote probe. Selanjutnya ada arsitektur host probe. Nah, kalau ini on cloud-nya PRTG ya. Jadi core-nya itu ada di cloud gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan layanan ini, kita juga harus menyediakan Windows gitu ya untuk menginstal remote probe-nya. Jadi remote probe-nya kita download dulu dari sisi core-nya ya yang di cloud. Setelah di-download, kita install, kita sinkronisasikan. Setelah sinkronis, maka probe ini bisa melakukan monitoring ke devices yang akan kita monitor. Nah, selanjutnya ada arsitektur cluster probe. Nah, kalau cluster ini kita bisa sebut sebagai HA atau high availability-nya PRTG. Gitu ya. Nah, model kerjanya sama dengan file opernya router yang menggunakan dua kaki. Jadi kalau main-nya down, maka secondary-nya yang jadi master dan koneksi akan terus berjalan. Sama kayak PRTG, kalau master ya, kita sebut di sini master, ini down gitu ya, maka proses monitoring masih tetap berjalan karena masih ada secondary-nya yang akan membackup file config dan juga akan terus melakukan monitoring. Nah, ini pola cluster probe dari PRTG. Selanjutnya kita masuk ke objek hierarki. Sekali lagi ya, objek PRTG itu menyerupai akar pohon atau device tree. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah kita menavigasi subgroup yang sudah kita susun ya. Nah, mungkin grup A gitu ya, ini hanya untuk tipe atau device ini. Grup B untuk devices ini atau dibalik, grup A untuk regional ini, grup B untuk regional ini, seperti itu. Nah, nanti agar kita mudah menavigasinya. Nah, ini gambarannya ada root. Nah, root ini berisi semua objek ya dalam PRTG. Nah, root ini. Terus selanjutnya ada probe ini yaitu server ya yang diinstal PRTG. Nah, jadi kita bisa tahu performa dari server yang diinstal PRTG. Selanjutnya ada grup. Nah, grup ini bisa berisi subgroup maupun langsung devices. Nah, nanti tinggal kebijakan atau pola di sana digunakannya kayak gimana. Ada devices. Nah, device ini mewakili salah satu komponen dalam network berupa IP ya. Baik itu IP privat, IP tunnel maupun public IP. Selanjutnya ada sensor. Nah, sensor ini memonitoring satu aspek dari devices. Contoh ada ping, uptime, dan lain sebagainya. Ada channel. Channel ini menerima hasil monitor atau kita bisa sebut sebagai poolingnya dan merupakan bagian dari sensor. Nah, jadi ada root ya, ada probe, ada group, ada device, ada sensor, dan juga ada channel. Nah, channel ini ya, jadi dia yang akan melakukan pooling atau monitoring value atau parameter dari sensor. Selanjutnya ini UI welcome interface-nya. Jadi karena acuannya adalah sensor, maka yang di-highlight adalah sensor ya. Jadi all sensor yang sudah digunakan berapa dan current alarm yang ada isunya itu berapa. Nanti ketahuan dari sisi welcome interface. Kita masuk ke bagian fitur dari PRTG. Ada 6 poin. Pertama, flexible alerting.
multiple user interface, cluster file oper, map dan dashboard, distribute monitoring, dan ada in-depth reporting. Kita masuk ke bagian pertama yaitu flexible alert. Nah, PRTG hadir dengan lebih dari 10 teknologi bawaan ya, seperti Mail, Push, Fly, alarm audio file, dan juga ada trigger HTTP request. Nah, pola kerja dari flexible alerting ya. Nah, jika ada change atau perubahan status sensor dari hijau ke kuning ke merah, maka di PRTG akan ada informasi new alarm. Nah, new alarmnya ini kita bisa trigger gitu ya. Trigger kemana? Bisa ke Telegram, bisa ke email. Dan kita juga bisa jadwalkan. Jadwalkan itu saat dia trigger itu di time berapa ya, atau mungkin seperti ini. Notifikasi akan aktif saat jam kerja. Tapi kalau nggak jam kerja, notifikasi akan hold. Nah, itu possible dilakukan di flexible alerting-nya PRTG. Ini contohnya yang menggunakan Telegram seperti ini. Ini lumayan jelas ya. Detailnya, message-nya dia down di time berapa, devices-nya apa, grupnya mana. Nah, kalau ini untuk eskalasi. Jadi biasanya ya pola yang kita lakukan untuk apa itu flexible alerting. Jika down pertama, kita larikan ke Telegram, gitu ya. Nah, down yang kedua, baru ke email. Jadi nanti ada jeda waktunya. Biasanya kita sebut sebagai eskalasi. Eskalasi lari ke email. Tujuannya agar emailnya ini nggak cepat penuh dan kasihan untuk tim yang akan selalu mendelete email yang kemungkinan nggak begitu penting. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini untuk yang threshold. Threshold atau limit. Nah, itu kita bisa terapkan di semua sensornya PRTG atau channelnya PRTG. Nah, kita bisa terapkan di sensor manapun, gitu. Jadi tinggal dikasih limit atau threshold. Nah, kalau ini informasi dia clear atau normal. Selanjutnya kita masuk ke multiple user interface. Jadi sekali lagi, PRTG itu hanya bisa diinstal di Windows ya, teman-teman. Di Windows. Untuk rekomendasinya yaitu Windows Server. Cuman kita bisa akses di multi platform, gitu ya. Platform pertama menggunakan web interface. Web interface bisa kita akses menggunakan Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita akses menggunakan web interface, kita akan diberikan full konfigurasi, yaitu dengan adanya tombol setup di sini. Gitu ya. Tombol setup mewakili bahwa kita dikasih full konfigurasi, yaitu kita harus akses juga menggunakan administrator, gitu ya. Nah, ini multiple user interface untuk web interface. Selanjutnya PRTG desktop. Kalau PRTG desktop ini gitu ya, ini disebut aplikasi installer ya, atau desktop bisa kita sebut sebagai konsol. Nah, jadi kita download dulu aplikasinya, install. Setelah kita install, kita masukkan URL PRTG-nya ya, atau IP-nya. IP-nya berapa atau URL-nya berapa, setelah itu masukkan username dan password. Maka kita sudah bisa akses PRTG desktop ya di laptop kita. Ini available di Windows ya, di Linux desktop, baik itu CentOS maupun Ubuntu ataupun yang lainnya itu udah available, atau di Mac. Nah, ini tujuannya ya PRTG desktop. Jika teman-teman punya ya PRTG lebih dari satu core, nah ini bisa jadikan sebagai konsol terpusat gitu ya. Nah, selanjutnya ada mobile apps. Nah, kalau mobile apps ini kita bisa download ya via Google Play ataupun yang lainnya. Setelah kita download, kita install, kita tinggal scan barcode ya, teman-teman. Scan barcode-nya dari mana? Dari kita akses dulu PRTG kita lewat web browser menggunakan akun kita. Nah, di situ sudah ada my account, di situ ada scanning barcode ya. Setelah kita klik barcode-nya nongol gitu ya atau ke view, kita tinggal scan ya, atau kita tinggal potret dari handphone kita, maka handphone kita sudah bisa akses PRTG dengan akun kita. Tapi syaratnya yaitu URL PRTG itu sudah bisa diakses via publish. Nah, kalau mau aman menggunakan VPN, nah itu balik lagi ke kebijakan masing-masing. Nah, selanjutnya ada cluster file oper. Nah, cluster file oper dari PRTG itu aktif-aktif, yaitu satu sisi dia akan melakukan mirroring, satu sisi dia akan melakukan monitoring di devices yang sama. Nah, cara kerjanya yaitu sama dengan root yang menggunakan dua kaki ya, atau file oper. Jadi saat mainnya down, baik itu secara network maupun secara devices-nya bermasalah, maka proses monitoring terus berjalan karena masih ada secondary-nya yang akan melakukan
backup atau monitoring dan akan saving data log dari device yang dimonitoring tersebut. Nah, ini modelnya aktif-aktif ya. Ini versinya si PRTG. Aktif pertama yaitu dia akan melakukan mirroring ya dari master ke failover. Nah, ini pola kerjanya ya. Aktif kedua, dia akan melakukan monitoring di devices yang sama. Jadi kalau yang dimonitoring device A di master ya, di B di failover juga akan melakukan monitoring di device A. Jadi nanti ada dua output atau value, yaitu monitoring dari sisi master, monitoring dari sisi failover. Nah, ini disebut aktif-aktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke map dan dashboard. Nah, ini yang menarik ya. Jadi icon dashboard di PRTG kita bisa customize. Jadi kalau teman-teman punya icon tertentu gitu ya, mungkin gambar handphone, laptop, dan lain sebagainya, itu possible untuk dijadikan icon di dashboardnya PRTG. Gitu. Pembuatan dashboard di PRTG sama dengan membuat clipping ya, yaitu kita tentukan devices-nya apa, kita pilih iconnya, terus kita tinggal drag ke tengah. Nah, ini yang sudah pernah kita implementasi ya, ini semacam mini aplikasi atau mini web ya. Jadi saat kita klik Pulau Jawa, dia akan reload menampilkan hanya Pulau Jawanya. Dan saat kita klik ya, mungkin di Jakarta ya, peta Jakarta, maka dia akan nge-view atau mereload hanya peta Jakarta. Nah, itu possible untuk dilakukan. Nah, kalau ini geomap. Geomap berarti di setiap devices kita harus memberikan latitude ataupun longitude ya di device tersebut, atau alamatnya saja juga nggak masalah gitu. Nah, ini juga catatannya PRTG harus terkoneksi dengan internet. Jadi saat sudah kita masukkan alamat ataupun latitude dan longitude-nya, maka PRTG akan mengenerate ya location-nya yang sesuai itu di mana. Nah, kalau ini menggunakan pola top 10. Jadi bisa ketahuan ya, ping-nya yang paling tinggi mana, traffic yang paling besar mana, CPU load yang load-nya tinggi mana, memorinya yang load-nya besar yang mana. Nah, ini untuk top 10. Kalau ini topologi ya, biasanya teman-teman network ini suka dengan yang topologi. Nah, nanti tinggal disesuaikan ya topologi aktualnya kayak gimana. Nah, ini untuk map dan dashboard dari PRTG. Selanjutnya kita masuk ke distribute monitoring atau kita bisa sebut sebagai remote probe. Nah, remote probe ini core-nya ada di London ya, remote probe-nya ada di sini ya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan ya di San Francisco. Jadi interkoneksinya lewat IP public. Jadi langsung tembak ke sini ya IP. Ke London ini juga bisa di NAT ya, nggak harus IP public langsung ke sisi PRTG-nya, tapi di NAT juga possible gitu. Nah, tujuan dari remote probe yaitu merupakan perpanjangan dari local probe. Jadi local probe-nya dipanjangin, ditaruh di set yang terpisah, dapat mengurangi beban load core server. Beban load core server ini akan berkurang jika kita install remote probe. Kenapa? Karena komputernya terpisah ya, resource-nya terpisah. Jadi yang melakukan pooling kan remote probe ya. Jadi nanti karena poolingnya sudah dipisah di mesin yang beda, maka load di sini juga kecil. Dapat diimplementasikan di set terpisah ya. Jadi kalau punya cabang ya ataupun punya lokasi di Indonesia, mungkin bagian timur, bagian tengah dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal kita sesuaikan ya remote probe-nya mau ditaruh di mana. Interkoneksi dapat berupa private IP, tunnel IP maupun public IP. Nah, ini detailnya seperti ini. Nah, di sini ada HO ya, head office gitu ya. Nah, di sini ada core. Nah, ini satu lokasi tapi beda gedung gitu ya. Dan ada cabang satu. Ini head office, ini cabang satu lokasi beda gedung. Nah, sebenarnya dari head office mau monitoring ke cabang satu ini possible ya, bisa sebenarnya. Cuman karena di sini ada firewall, ya firewall, maka nanti kalau ingin monitoring langsung di sisi firewall banyak port yang akan dibuka, yaitu bisa SNMP, ya SMTP, WMI dan lain sebagainya. Karena ini firewall ya dikira kurang secure gitu ya. Nah, maka direkomendasikan diinstal remote probe di cabang satu. Nah, setelah kita install remote probe, hanya satu port yang dilolosin, yaitu di TCP 23560 sebagai tunnel akses dari remote probe ke arah core. Ya, hanya satu port yang dilolosin, tapi di sini bisa kita monitoring keseluruhannya, seperti itu. Nah, ini bisa kita sebut sebagai intranet ya, connection. Nah, selanjutnya cabang 2. Cabang 2 ini udah setnya berbeda gitu ya. Jadi interkoneksi menggunakan
IP public ya, gitu. Nah, di sini juga harus di-allow ya port ya di TCP 23560. Nah, ini juga bisa di port forwarding ya. Jadi dari IP publiknya kemana, port forwarding ke arah sini. Portnya berapa, IP lokalnya berapa gitu ya. Nah, setelah ini sudah bisa terkoneksi gitu ya, tersinkronisasi dari dari remote probe ke core, maka cabang 2 ini bisa dilakukan monitoring ya keseluruhannya. Cabang 3 sama. Nah, kalau cloud server ini kita harus buat VM baru yang diinstal remote probe gitu ya, baru kita bisa monitoring. Nah, monitoringnya ini levelnya operating system seperti itu. Nah, ini untuk yang remote probe. Selanjutnya in-deep reporting. Nah, ini ya itu auto report sesuai dengan jadwal. Jadi PRTG itu akan melakukan auto report. Nggak harus kita pantengin per hari gitu ya, ngambil reportnya. Ini juga bisa dilakukan auto report. Nah, support atau output file ya, yaitu berupa PDF, HTML, XML, dan juga ada CSV. Nah, karena PRTG ini acuannya sensor, maka reportingnya juga menyesuaikan, yaitu berupa sensor. Gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan jadwal. Dia outputnya itu akan generate per hari. Perharinya di jam berapa, per minggu di hari berapa gitu ya, di hari kapan gitu itu. Terus untuk per bulan di tanggal berapa. Nah, itu kita harus tentukan. Nah, karena di sini sudah disediakan juga report template-nya, maka di PRTG ini mohon maaf, untuk reportingnya kita nggak bisa customize. Jadi yang bisa kita gunakan hanya report template yang sudah disediakan oleh PRTG. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya outputnya. Nah, ini ping ya, cloud root. Pingnya berapa, up-nya berapa, down-nya berapa, good, berapa, fat, berapa. Nah, ini ada summaries-nya dan juga ada grafiknya. Jadi tinggal disesuaikan dengan template yang sudah ada. Oke, kita masuk ke PRTG as AKCP ya. Nah, atau EMS. Nah, kalau ini saya akan gunakan arsitektur lokal proof biar teman-teman nanti nangkepnya enak gitu ya. Nah, ini ada EMS AKCP. Ya, AKCP. Nah, AKCP ini kan terdiri dari probe dan juga ada sensor. Sensor apa, sensor apa, sensor apa, sensor apa, sensor apa. Nah, dari sensor ini ya masuk ke AKCP probe-nya. AKCP probe-nya yang bisa kita akses akan memperlihatkan ya overview bahwa temperaturnya berapa, terus sensor ini value-nya berapa, statusnya gimana ketahuan. Nah, kita akan menggunakan PRTG ya sebagai default monitoring dan juga dashboard-nya. Sebenarnya di sini juga disediakan, cuman dia nggak bisa nyimpen datanya nggak lama kayak PRTG gitu ya. Kalau ini kan dia disknya kecil gitu ya. Nah, mungkin cuma berapa hari akan di-delete, ditiban gitu ya. Di replace filenya. Jadi kita kalau mau nyari file di kapan waktu tertentu itu nggak available di AKCP. Maka kita perlu monitoring ya, defaultnya itu menggunakan PRTG yang free nggak masalah gitu ya. Nah, untuk memonitoring AKCP. Nah, kalau sudah dimonitoring ya, AKCP-nya udah dimonitoring oleh PRTG, maka historical datanya kita udah dapat ya. Jadi katakanlah di 3 bulan yang lalu atau setengah tahun yang lalu, nah kita bisa lihat datanya gitu ya. Jadi record atau historicalnya masih ada. Di samping itu ya, PRTG melakukan monitoring, kita juga bisa membuat dashboard ya. Dashboardnya itu bisa menggunakan layout ya, layout dari tata letak ya sensor yang ditaruh di data center ataupun di mana itu. Kegunaannya macam-macam ya untuk AKCP. Nah, setelah sudah kita buatkan layoutnya, kita tinggal taruh tuh. Mau menggunakan icon bawaan dari PRTG atau custom icon seperti ini. Nah, nanti kita tinggal taruh tuh status sensornya. Kalau seandainya Celsius, derajat Celsius, nah kita tinggal taruh di sini suhunya berapa gitu ya. Nah, terus kalau di sini ini weather rope ya. Jadi kita bisa tahu lokasi ada air itu di meter berapa dari kabelnya. Nah, gitu. Nah, ini juga ada sirine. Nah, sirine nanti kalau on, itu di sini juga merah nanti akan down ya di status sensornya. Gitu. Jadi kita nggak perlu ibaratnya mantengin dari sisi si AKCP atau EMS ya. Mantengin UI-nya kita nggak perlu. Jadi biarkan PRTG yang bekerja ya, yang bekerja untuk menggrab atau memonitoring parameter dari AKCP gitu ya. Nanti kalau seandainya ada isu, nah, nanti di-trigger ke Telegram kita, masuk ke Telegram kita dan kita langsung tahu. Oh, ternyata sensor suhu di data center A, katakanlah seperti itu contoh ya. Ini suhunya udah loadnya tinggi nih.
Nah, berarti harus ada penanganan ekstra atau penanganan lebih ataupun yang lainnya. Jadi nggak harus mantengin, tapi lewat notif dari PRTG itu sudah sesuai dengan aktual yang ada di lapangan gitu. Nah, ini secara arsitektur ya, ini local proof. Nah, ini arsitektur selanjutnya yaitu arsitektur remote proof. Nah, kalau remote proof ini cocok untuk set terpisah. Katakanlah teman-teman punya data center ya, yang di HO ada, di cabang ada gitu ya. Nah, antara HU dan cabang mungkin pakai tunnel gitu ya. Kalau kita monitoring langsung sebenarnya bisa, tapi lebih enaknya kita menggunakan remote probe karena nanti takutnya load dari core-nya gede gitu ya. Nah, kita taruh remote probe di set. Nah, di set itu ada katakanlah data center ya, mini data center. Terus di dalamnya ada KCP ya MS-nya. Nah, ini juga possible untuk kita terapkan gitu ya. Jadi dari remote probe akan monitoring si EMS-nya. KCP. Nah, nanti value atau parameternya akan di-grab oleh si remote probe, hasilnya akan diteruskan ke sisi core. Gitu ya. Ataupun dari local probe ya. Local probe langsung ke EMS atau AKCP-nya juga possible. Gitu ya. Nah, jadi saya jelasin lagi bahwa PRTG ini sebagai default monitoring satu, dan kedua sebagai default dashboard. Jadi keunggulannya atau plusnya itu pertama, PRTG ini mampu menampung ya historical data dari AKCP kita gitu ya. Jadi historical datanya ketahuan gitu ya. Dan ini savingnya pun bisa lama, setahun 2 tahun gitu ya. Jadi maksimal di 2 tahun. Tapi kalau disknya masih lega, dia akan create terus ya sampai benar-benar disknya itu habis. Tuh. Sedangkan untuk yang AKCP-nya langsung itu terbatas ya disknya. Jadi dia akan nge-replace per berapa lama gitu ya. Itu keuntungannya. Nah, selanjutnya di AKCP ini support protokolnya ya. Pertama ada SNMP all versi. Jadi kita harus aktifkan dulu ya SNMP-nya di di AKCP-nya. Nah, baik itu versi 1, 2 maupun 3. Nah, setelah sudah kita tinggal grab dari PRTG ya, disamakan gitu. Nah, ini juga disupport MIB devices. Jadi dari officialnya itu udah ada ya MIB devices ya. Jadi nanti nggak bakal salah ya. Nggak harus kita download atau googling dulu baru nemu gitu ya. Belum tentu ada gitu ya. Maka di officialnya sudah disediakan lewat link ini. Nah, nanti kita download, maka di sini sudah ada OID tabel ya. Sensor proof web, password, proof entity ya, proof status number. Dan di sini juga ada sensor nih banyak nih. Sensor temperatur, humidity ya, dry contact ya, voltage, airflow, motion, weather dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan dengan value atau parameter yang kita inginkan di AKCP itu yang akan di-grab yang mana. Jadi dipermudah ya dari AKCP-nya dan dari PRTG juga udah support. Nah, kita tinggal ngaktifin protokol SNMP di PRTG yaitu dengan kita klik root, group maupun device masuk ke credential for SNMP. Kita tinggal tentukan community string-nya apa. Ya, terus versinya berapa ya? Versi 1, 2 maupun 3. Nah, terus community string-nya apa? Nah, setelah sudah kita tinggal masukkan IP ya. Nah, IP-nya berapa? Terus kita tinggal auto discover. Nah, selanjutnya dapat atau get-nya seperti ini ya. Nah, ada ping-nya juga kita harus monitoring suhu, humidity dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang water flow dari rack. Jadi tujuannya yaitu dari in ya, rack in-nya itu suhunya berapa, rack out-nya suhunya berapa kita bisa tahu. Nah, ini untuk yang sensor-sensornya. Kalau sensor yang ada di rack ini kan ada 3 ya biasanya, 1 di depan ya. Depan ini ada yang atas, tengah dan di bawah. Jadi benar-benar detail lah kalau ini. Nah, ini untuk yang monitoring, sisi monitoring. Nah, kalau dashboard, nah dashboardnya sekali lagi ya, itu adalah aktual ya dashboard di PRTG, aktual di device tree-nya. Jadi di device tree-nya kayak gimana statusnya, di dashboard juga sama. Dan itu real time, nggak ada jeda gitu ya. Nah, jadi kita tinggal tentukan ya temperaturnya kayak gimana ya. Baik itu kita pola ikonnya menggunakan grafik maupun menggunakan icon yang lain. Jadi tinggal teman-teman maunya kayak gimana.
Nah, ini untuk yang dashboard. Oke, selanjutnya kita masuk ke PLTG as IoT Monitor dan Dashboard. Nah, ini untuk arsitektur local proof-nya ya, seperti ini. Nah, kalau ini OIT, kita menggunakan Nbox ya, teman-teman. Nah, kalau di Nbox, nah ini kita bisa sebut sebagai gateway juga. Ini ada digital input, Modbus RTU, dan lain sebagainya. Jadi secara arsitektur yang kita combine dengan PRTG ya sebagai default monitoring dan dashboard. Jadi sekali lagi PRTG ini akan mempooling ya ke sini, IP-nya berapa, nanti OID atau parameternya di-get oleh PRTG dan akan dijadikan historical data. Nah, ini kalau menggunakan local proof. Nah, kalau remote proof sama kayak tadi ya. Jadi mungkin di set gitu ya, atau di BTS ataupun di mana gitu. Kita kasih PRTG remote proof gitu ya. Nah, remote proof-nya akan pooling si gateway ini gitu. Hasilnya akan diteruskan ke sisi core. Nah, kalau ini untuk arsitektur remote. Nah, ini gateway atau device OIT-nya. Ini Nbox devices. Jadi di dalamnya sudah ada beberapa inputan ya. Yaitu ada digital input, Modbus RGU, Modbus TCP, wired sensor ya, dan juga ada analog sensor. Nah, ini jadi kita tinggal gunakan. Nggak perlu assembling ataupun kita ngonfig ya. Jadi ini sudah disediakan, kita tinggal masuk UI-nya ya. Sama kayak kita masuk ke modem, ada URL-nya berapa, IP-nya, username password, maka kita tinggal setup sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini banyak protokol yang disupport ya, yaitu menggunakan Modbus serial atau RTU. Nah, ini merupakan varian Modbus yang ringkas ya, yang digunakan pada komunikasi serial ya. Ya, serial teman-teman udah tahu ya, jaringan Modbus terdiri dari master dan slave. Jadi cara kerjanya yaitu master dan slave. Di sini ada dua informasi, yaitu master dan slave. Nah, master bersifat aktif dengan mengirimkan query atau request ya, yang terdiri dari function atau kode data. Nah, sedangkan slave bersifat pasif. Dia hanya merespon jika ada request ya. Nah, ini untuk informasi Modbus serial atau RTU. Nah, selanjutnya ada Modbus TCP. Nah, kalau TCP ini variannya yaitu Modbus juga ya yang digunakan untuk komunikasi tapi lewat TCP/IP gitu. Nah, merakat Modbus TCP atau IP client dan server. Nah, ini jenis satu tipenya ya, terhubung ke TCP/IP atau ke network. Perangkat terkoneksi ya seperti bridge, route, dan gateway untuk interkoneksi antara jaringan TCP dan sub jaringannya juga. Nah, kalau ini juga Modbus TCP/IP. Jadi sekali lagi untuk Nbox IoT devices-nya, jadi ada Modbus serial juga disupport atau RTU, ada Modbus TCP/IP juga. Nah, di PRTG juga udah available ya protokol Modbus-nya. Jadi kita tinggal klik sensornya, maka parameter atau value-nya kita pun sudah dapat. Memori available-nya berapa ya, operating statusnya on ya, voltasenya berapa. Nah, ini untuk yang parameter atau protokol Modbus. Selanjutnya protokol SNMP. Nah, SNMP juga didukung ya untuk IoT ini. Ya, kalau SNMP ini teman-teman udah pada tahu ya. Yaitu nanti dari SNMP yang sudah kita aktifkan gitu ya, maka PRTG dia akan mengget ya informasi dari devices-nya itu seperti apa ya. Nah, nanti akan dijadikan historical data di PRTG. Nah, ini untuk yang SNMP ya. Jadi kita tinggal aktifkan baik itu di root, di group maupun device ya. Kita tinggal centang credential for SNMP. Nah, sekali lagi versinya berapa, community string-nya juga kita samakan. Nah, selanjutnya ini juga disupport ya MQTT, Message Querying Telemetry Transport. Nah, ini merupakan sebuah protokol ya berjalan di atas stack ya. Jadi stack yaitu TCP/IP untuk dirancang khusus untuk mesin to mesin dan tidak memiliki IP khusus. Jadi harus ada brokernya ya, publish dan juga ada subscribe. Nah, ini detailnya. Jadi ada broker. Nah, broker ini pada MQTT ya berfungsi untuk menghandle data publish dan subscribe dari berbagai device. Nah, ini MQTT broker. Nah, ini subscribe, ini subscribe. Nah, ini monitor analysis database gateway. Ya, gateway akan mempush ya ke arah MQTT gitu. Nah, ini juga gateway akan mempublish juga ke arah MQTT. Nah, ini broker. Broker sebagai yang menampung ya atau menghandle data publish dan subscribe.
Nah, selanjutnya ada publish dan juga ada subscribe. Publish merupakan cara suatu device ya untuk mengirimkan datanya ke subscribe. Jadi publish datanya dikirim ke subscribe. Nah, sedangkan subscribe merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publish. Nah, gitu. Nah, ini MQTT ya. Intinya MQTT itu udah disupport di Nbox IoT devices ini. Jadi kita tinggal gunakan ya, kita nggak perlu susah payah untuk mendevelop, itu sudah disediakan, kita tinggal pakai ya. Dan kita tinggal sinkronis atau monitoring di PRTG. Jadi PRTG yang akan monitoring karena apa? Masing-masing protokolnya sudah disediakan oleh PRTG. Nah, protokol MQTT seperti ini. Jadi kredensial for MQTT kita tinggal memasukkan username dan juga password dan port. Nah, maka device IoT itu sudah bisa kita konekkan ya dan bisa dimonitoring. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau monitoringnya. Jadi ini device Nbox IoT-nya ya. Ya, ini ada gateway ya, kita bisa sebut sebagai gateway. Dia akan ada semacam sensor ya, temperatur dan juga ada mungkin input digital dan lain sebagainya, Modbus. Nah, nanti value-nya itu ada di sini ya, teman-teman. Nah, jadi dari analog dirubah ke digital dan value-nya dari sini. Nah, values yang ada di sini itu akan diambil oleh si PRTG. Nah, sekali lagi PRTG digandakan sebagai default monitoring dan dashboard. Nah, mungkin ya parameter atau mungkin layout seperti ini kita juga bisa jadikan sebagai dashboard ya seperti ini ataupun yang lain. Nah, nanti balik lagi ke kebijakan teman-teman maunya kayak gimana. Nah, selanjutnya ini untuk yang genset dan juga ada bahan bakar ya di tangki. Nah, itu full atau enggak. Nah, itu juga available. Jadi nanti si IoT Nbox device ini ya akan memonitor atau melihat ya parameter dari mungkin sensor atau input digital, analog dan lain sebagainya ya dikonversi dari analog data ke digital gitu ya. Nah, setelah dijadikan digital, maka PRTG tinggal menggap informasinya dan akan ditampilkan di PRTG dan akan di view ya baik itu berupa grafik, tabel dalam bentuk historical data gitu ya. Nah, dashboardnya seperti ini. Nah, kalau dashboard, itu bisa disesuaikan. Mau dashboardnya kayak gini, terus dia ada status sensornya, ataupun yang seperti ini. Jadi balik lagi ke teman-teman, tinggal berdayakan lah PRTG ini. Yang free version juga ada. Jadi katakanlah teman-teman punya mungkin IoT ya atau EMS, mungkin AKCP. Punya AKCP 5. Kemungkinan seperti itu. Nah, kalau AKCP-nya udah 5, kalau kita menggunakan AKCP Pro, maka dia akan berbayar gitu kan. Daripada berbayar, mending menggunakan PRTG yang free version. Gitu ya. Mungkin satu device hanya butuh berapa sensor? 10, 12 gitu ya. Kalau 5 kan 50. Jadi free gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini menarik ya, PRTG dibuat sebagai default monitoring dan juga dashboard untuk IoT maupun perangkat EMS di sini contohnya AKCP. Nah, kita udah informasikan. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan. Saya kira itu Mbak Nurma dan teman-teman saya balikan ke Mbak Nurma. Terima kasih. Baik, Mas Roni, terima kasih atas presentasinya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama nih, Mas, bentar. Dari Pak Erwin. Apakah dibutuhkan sebuah API publik atau domain lagi untuk instalasi arsitektur remote probe? Oke, kalau remote probe IP public itu sebenarnya dari ISP kan sudah ada IP public ya Pak ya. Ya, mau dia statik apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau untuk core-nya katakanlah di head office gitu ya. Head office biasanya pastilah ada IP public gitu, baik itu IP public dari IndiHome ataupun IP public dari ISP yang lain. Nah, solusi dari saya ya. Kalau di Mikrotik ya, Bapak pasti ada tahu namanya IP Cloud gitu ya.
IP cloud. Nah, IP cloud itu menurut pemahaman saya, IP dinamik kita bisa akses via IP cloud-nya. Jadi walaupun dia dinamik, tapi dia udah distatikin oleh si IP publiknya si Mikrotik ini, IP DNS-nya. Nah, nanti ya get-nya atau saat sinkronisasi pasti perlu IP publiknya. Nah, itu masukkan aja IP cloud-nya si Mikrotik ke remote group, maka dia akan sudah bisa get gitu. Nah, itu. Jadi IP public perlu gitu ya. Mau dinamik, mau statik. Kalau rekomendasi saya sih statik ya, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada ya menggunakan tadi IP DNS-nya si Mikrotik. Itu possible atau menggunakan DDNS yang free gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya apa itu namanya? Kalau dari sisi si remote group itu nembaknya ke arah si core-nya gitu. Jadi TCP 23560 juga harus diloloskan baik itu dari sisi firewall maupun dari sisi root yang nanti ada rule yang ngeblok gitu, Pak. Saya kira itu, Mbak Nurma. Oke, Mas, lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas, dari Pak Faizal Sahrul. Apa yang terjadi apabila sensor sudah melebihi limit? Apakah masih bisa dimonitoring atau langsung hapus beberapa sensor yang dimonitoring? Oke, jadi kalau sensor mau habis, Pak, mau nambahin sensor lagi gitu ya, kita harus evaluasi nih. Katakanlah device ini perlu sensor ini enggak gitu. Kalau enggak ya sementara di pause dulu gitu ya. Kalau di pause itu historical datanya nggak dapat. Saat di-pause itu. Jadi detik ini di-pause nih, detik ini juga stop untuk historical data. Tapi kalau mau dihapus juga nggak masalah, silakan. Tapi rekomendasi saya sih di-pause dulu, baru kita nge-add sensor baru nih. Sensor mungkin di device mana gitu. Ada gambaran ya. Jadi pause dulu sensor yang nggak perlu menurut Bapak gitu ya. Terus kita add sensor yang tadinya di-pause, add kembali di devices mana. Nah, nanti kalau seandainya sensor yang ini mau dihidupin, ya yang bawahnya tinggal di-pause, yang atas di-disable, atau kebalikannya, yang atas di-disable, yang bawah di-enable. Gonta-ganti gitu ya. Nah, itu possible dilakukan daripada di-delete. Itu, Mbak Nurma. Oke, Mas, masih dari Pak Faisal nih, Mas, pertanyaan kedua. PRTG ini apakah bisa untuk memonitoring service app atau URL website? Oke, untuk service bisa kita monitoring, Pak ya. Jadi kalau menggunakan apa itu di Windows, operating systemnya Windows, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan SNMP ya dari Windows bisa servicesnya, atau kita menggunakan WMI-nya juga bisa. Nah, kalau menggunakan Linux, Linux itu ada apa itu hal yang lain, Pak. Jadi pas saat kita install SNMP Get-nya, ya SNMP Net-nya itu, kita harus tambahin kayak parameter di dalam config di SNMP Net-nya itu. Di Pazler KB-nya ada sih, Pak. Jadi kalau seandainya kita mau monitoring service Linux, apa itu yang akan kita setting ya untuk kita view-kan services-nya itu ada di KB Pazler. Jadi kita tinggal menyesuaikan di situ. Itu Mbak Nurma. Kalau untuk Oke, URL, oh ya oh iya. URL bisa Pak, URL bisa. Jadi respon time-nya dapat. Atau yang versi Advent, Advent itu respon time dapat, bandwidth saat kita load ke sana berapa juga dapat. Itu Mbak Nurma. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Lalu Ismail. Apakah bisa untuk memonitoring service semisal Windows Server? Ya bisa, yang tadi udah disebut. Lanjut ke pertanyaan Pak Ami Prabowo nih, Mas. Mbak mumpung ingat nih, boleh disimpan buat pertanyaan nanti. Cara bikin alert pakai suara alarm bagaimana ya? Kalau yang saya nemu itu via email. Via email, kalau alarm itu biasanya sih pas saat kita akses URL kita. Itu di HTTP-nya kan ada ya, kita mau aktifkan suara apa enggak, kan gitu. Nah, kalau kita aktifkan suara dan sekali lagi kita masuk ke account setting, di situ ada audionya mau dihidupkan per patch atau hanya di dashboard. Nah, itu ada di account setting ya. Account setting itu ada yaitu play alarm audio itu per patch saat kita refresh ataupun hanya just di dashboard. Itu ada.
Tapi kalau ke email lewat apa itu suara itu kayaknya impossible sih, Pak. Belum pernah ngelakuin seperti itu. Jadi biasanya kalau suara itu hanya di ini aja ya, hanya di sisi saat kita akses aja komputer saat kita akses. Jadi kita login ya, kita aktifkan suaranya, baru nanti kalau ada isu ada suara. Dan suaranya juga bisa diganti gitu ya. Biasanya teng-teng gitu ya. Kita bisa ganti apa, alarm apa. Tapi saat kita ganti ya, servis mati dulu ya, core-nya mati gitu ya. Terus kita tinggal suaranya ibaratnya namanya suara ambulan gitu ya. Kita tinggal cocokin rename dengan suara yang di PRTG-nya itu apa. Hanya itu informasi yang pernah kita garap ya, yang pernah kita atur atau kita set up seperti itu. Itu Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Adi Kumara. Apakah PRTG ini bisa digunakan untuk memonitoring storage server Linux Samba dan di-report secara berkala? Kalau Samba harusnya bisa ya Pak ya, monitoring Samba. Jadi kalau mau monitoring folder ya, yang biasanya kredensialnya itu yaitu username dan password. Kalau username passwordnya pas gitu ya, cocok, maka kita bisa monitoring directory atau foldernya gitu. Katakanlah Windows Server nih, Windows Server sharing file. Nah, di folder ada namanya sensor folder. Kita bisa Pak untuk melakukan monitoring di folder itu. Gitu ya, yaitu kredensialnya menggunakan kredensial WMI. Itu di Windows. Nah, kalau di Samba sama, kurang lebih sama ya. Jadi kita tinggal masukkan kredensialnya saja, itu udah cukup. Itu Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Tommy Heriana nih Mas. Apakah bisa dari alert alarm bisa jadi ke dalam bentuk trouble ticket yang bisa langsung diekskalasi ke tim terkait? Dari alarm. Nah, ini menarik nih. Kalau dari alarm sebenarnya bisa Pak ya. Bisa ke trouble ticket ya. Jadi ada semacam aplikasi ticketing. Jadi di instansi yang sekarang kita garap juga sama ya. Jadi ticketingnya menggunakan Jira. Jadi kita harus buat dulu ya tim teknis yang menghandle dulu. Nah, jadi kita buat dulu untuk groupingnya sesuai. Ibaratnya grup A ini yang handle A, grup B yang handle B gitu ya. Nah, ini harus sudah sesuai atau udah fix dulu. Setelah sudah, nanti kalau ada notif ya, kita tinggal larikan ke arah grup A gitu. Nah, nanti dari sistem ticketingnya akan menggrab sesuai dengan nama atau teknisi ya yang menghandle tiket tersebut. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Muhammad Ridwan Hakim ST. Izin bertanya, apakah tersedia katalog web service untuk API PRTG, contohnya untuk membuat custom laporan dari data PRTG? Oke, kalau API PRTG sebenarnya udah di open ya Pak ya. Bisa masuk ke setup. Di situ ada PRTG API. Parameternya udah ada di situ Pak. Jadi Bapak tinggal menggunakan. Mohon maaf saya bukan orang develop, jadi tidak bisa memberikan informasi yang lebih detail. Tapi sekali lagi di PRTG itu sudah disediakan API-nya. Yaitu di situ sudah dijelaskan ya parameter A ini untuk apa ya, sintak B ini untuk apa, sintak C untuk apa. Gitu. Itu sih Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Wingga Pratama. Jika menggunakan sensor Redfish System Health, apa bisa disetting threshold-nya? Bisa disetting threshold-nya. Bisa. Ya, jadi masuk lagi ke sensor ya. Di sensor di situ kan ada parameter ya atau value channel lah kita bisa sebut sebagai channel. Nah, di channel itu sebelah kanannya ada gear ya. Nah, itu tinggal diklik dan kita enable limitnya. Ya. Ada gambaran ya. Di sebelah kanan channel itu ada gear. Tinggal diklik gearnya, enable limit, udah. Itu kita bisa buatkan threshold-nya. Itu Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Andreas Calvin. Apakah PRTG bisa diintegrasikan dengan perangkat IoT seperti humidity sensor, temperatur sensor, voltage sensor, dan sebagainya? Bisa sih, bisa. Bisa. Asalkan support SNMP ya. Asalkan support SNMP itu yang pertama.
Yang kedua, MQTT juga nggak masalah. Jadi kalau di IoT itu bisa MQTT ya lewat protokol itu atau lewat protokol SNMP. Itu, Mbak Nurma. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Heri nih Mas, izin bertanya, apakah PRTG bisa untuk memonitoring perangkat GPS tracker? GPS tracker, nah ini belum pernah kita implementasikan ya. Jujur saya belum pernah mengimplementasikan seperti ini. Tapi sekali lagi, apapun itu devices-nya, kalau support SNMP, ya PRTG mampu untuk memonitoring. Yaitu bisa performa, bisa hal lain gitu. Tapi kalau seandainya tracker, lokasinya di mana Mas? Apa itu untuk longitude-nya di mana? Nah itu kayaknya PRTG ini belum mampu Pak ya ke arah sana. Tapi kalau seandainya devices-nya sudah support SNMP, nah baru PRTG dapat ya memonitoring atau mengambil atau menggrab informasi dari device tersebut. Itu Mbak Nurma. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hairul Halim. PRTG support REST API integration with third party apps nggak Mas? Ya. Bisa ya? Ya, support, triparty support. Jadi sekali lagi di PRTG ya, masuk ke setup PRTG API, di situ sudah ada informasinya, gitu ya. Rata-rata tim atau instansi teman-teman dari ESP rata-rata menggunakan triparty Pak ya. Jadi dia develop sendiri, mengambil API-nya dari PRTG. Jadi secara report itu lebih enak ya. Kenapa? Karena di triparty-nya itu dia udah ngasih formula ya. Jadi ibaratnya satu bulan itu dia down berapa gitu ya. Dalam satu kali down berapa lama gitu ya. Itu dalam bentuk tabel pula kayak Excel. Jadi sudah formulain lah sama mereka. Itu Mbak Nurma. Masih dari Pak Hairul nih Mas, kalau kita punya sensor atau device custom made, apakah bisa di-build MIB sendiri? Bisa di-build MIB-nya nggak? Di bulk MIB, Ya. kalau bulk MIB itu kayaknya jadi gini Pak. Oke, setiap devices itu ada MIB-nya gitu ya. Setiap devices itu ada MIB-nya. Dan MIB itu merupakan potongan-potongan kecil dari OID. Jadi OID itu bakal digabung jadilah semacam MIB. Nah, kalau MIB itu kita gunakan sebagai acuan, maka kita perlu namanya MIB exporter dari PRTG. Jadi cari MIB importer, sorry, bukan exporter. MIB importer dari PRTG. Jadi MIB dari device kita ekspor ke ekstensi dari PRTG library, ya, itu ada MIB importer. Nah, dari situ ya setiap tabel OID itu ketahuan di deskripsinya apa, value parameternya apa itu ketahuan. Nah, itu kita bisa import ke dalam PRTG. Tapi kalau dari PRTG diekspor dalam bentuk MIB, nah ini saya belum pernah ngelakuin, Pak. Gitu. Tapi sekali lagi, dari MIB device diimport ke PRTG itu extension filenya berupa library. Nah, kita tinggal apa itu copy paste ke directory library custom sensornya PRTG ya di program file 86 PRTG ya, di situ ada library ya. Seperti itu. Itu Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Fandi Rozi. PRTG apakah bisa memonitor akses point yang berbeda tipe dan bagaimana how to-nya? Oke, kalau berbagai tipe ini balik lagi ya Pak ya, support enggak dengan SNMP Pak ya. Itu yang pertama. Nah, ini kalau seandainya, ini yang udah pernah kita implementasikan ya, Unifi. Nah, Unifi itu controllernya kita bisa monitoring, controllernya ya. Terus AP-nya kita juga bisa monitoring. Itu. Tapi kalau yang lain kita belum pernah ya. Kalau WLC mungkin udah ya miliknya Cisco. Unifi, WLC udah. Tapi kalau yang lain kita belum pernah. Sekali lagi kalau memang WiFi-nya atau akses point-nya itu udah support SNMP, pasti bisa Pak di-grab oleh PRTG. Itu Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Angga Maulana nih Mas. Apakah PRTG tersebut bisa memonitoring mesin robot welding atau mesin press tidak ya? Contohnya untuk pemakaian listrik atau cycle time-nya penggunaan robot tersebut dalam waktu tertentu. Oke, jadi
harus cek dulu Pak ya, perangkatnya ini sudah support TCP/IP belum ya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau memang belum support, Bapak perlu exchange dari data analog ke data digital, yaitu menggunakan tadi gateway ya. Yang tadi saya contohkan itu Nbox IoT Node devices. Nah, jadi dari data analog dari mesin itu akan dirubah ke digital. Ya, digital namanya juga gateway. Jadi dia akan menggrab informasi dari mesin dan dijadikan digital. Nah, nanti PRTG yang akan mengambil datanya lewat device itu ya, atau IoT node. Jadi nggak langsung ngambil ke mesin, tapi ngambil ke device Nbox IoT node tadi, gitu. Jadi ada perantaranya Pak, balik lagi. Jadi di sana udah support apa itu TCP/IP belum? Kalau belum, ya disediakan gateway tadi akan merubah data informasi dari mesin yang akan dikelola oleh si gateway. Gateway baru ngasih datanya ke PRTG kalau mau menggunakan PRTG sebagai default monitoring. Itu Mbak Nurma. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Angga Kusuma Putra. Izin bertanya, untuk historical data PRTG maksimum penyimpanan berapa lama ya? Apakah bisa menyimpan data histori sampai dengan maksimal 12 bulan? Dengan notabene storage yang disediakan baik on-premise ataupun cloud. Sudah sangat cukup untuk menampung selama 12 bulan. Oke, kalau requirement yang diinformasikan di official web, itu udah pas Pak. Jadi kalau dengan angka 1 tahun ya katakanlah requirement PRTG 500 itu hanya perlu sekian giga gitu ya, 100 giga. Nah itu sebenarnya retensinya setahun Pak, gitu. Nah, kecuali Bapak menggunakan log ya, syslog. Nah kalau syslog itu ya memang akan boros hard disk gitu. Nah kalau seandainya nggak menggunakan syslog maka disknya masih aman Pak dengan retensi setahun. Jadi coba dicari ya di googling requirement PRTG. Nah di situ sebenarnya sudah ada ya CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, disknya berapa. Nah disk di situ itu retensi setahun sebenarnya. Gitu. Kalau savingnya PRTG ya, savingnya PRTG di probe ya itu bisa sampai 750 hari. Nah, itu settingannya. Tapi kembali lagi ke disknya. Kalau disknya memang masih apa itu lega gitu ya. Dan kapasitas 750 hari ini udah terpenuhi gitu ya lebih, maka PRTG tetap akan ngerit, Pak. Dia akan tetap read terus gitu ya, selagi di situ kosong. Gitu. Itu sih Mbak Nurma. Oke Mas, ini ada yang mau bertanya langsung nih Mas, Pak Alfian Muharab. Ya, Pak silakan. Alfian, silakan Pak. Ya, baik Mbak Nurma, Mas Roni, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya dikit tentang integrasi PRTG dengan IMS ya. Kebetulan kami pakai IMS-nya Enviromu dan udah sambungin pakai MIB ya. Nah, cuman untuk data temperaturnya itu ternyata bentuknya itu misal 24,4 derajat itu aktualnya ya. Nah, data di OID-nya itu ternyata 244. Nah, kami kesulitan mengubah 244 ini menjadi 24,4. Nah, saya sudah coba setting via channel setting dengan decimal place-nya, tapi dia minimum 1. minimum 1, jadi nggak bisa 0,1, sehingga 244 ini nggak bisa jadi 24,4 derajat Celcius. Nah, kira-kira ada solusi nggak ya, Mas, untuk seperti itu? Kalau untuk itu Pak ya, itu ukurannya emang udah tepat ya Pak ya. Jadi gini dulu, Bapak coba buat sensor lagi ya. Itu kan pakai OID Pak ya? Iya. Nah kalau pakai OID itu berarti memang sudah fix. Itu memang benar untuk temperatur, begitu ya? Iya. Nah kalau pakai run auto discover dapat ya Pak? Nggak dapat. Saya awalnya pakai MIB. Nah, di MIB itu saya lihat, oh yang OID sekian buat temperatur gitu. Jadi saya masukin OID-nya. Nah, coba dikomparasi temperaturnya OID-nya ada 1, 2 atau gimana Pak? Ada 1? Ada banyak Mas. Temperatur, ada humidity, segala rupa. Tapi beda-beda channel. Nah, ini channelnya udah pas, bener? Udah pas. Cuma Oke, memang udah pas. datanya pun udah pas, cuman koma desimalnya aja yang nggak pas nih gitu. Nah,
Ya, memang kalau di AKCP juga seperti itu, Pak. Jadi untuk komanya itu biasanya kita bulatkan malah jadi satu, ibaratnya 25,5. Itu malah biasanya jadi 26, Pak, atau 25. Nah, kalau desimalnya jujur belum ada apa itu fixing ya untuk ini. Gitu sih, Pak. Belum ada fixing memang. Jadi ya dapatnya segitu, ya udah segitu gitu. Ya wis kalau gitu. Gitu ya, Pak Berarti, Alfian. berarti ini udah tepat, cuman memang saya harus ngalah di sisi komanya, berarti nggak bisa lebih presisi ya, pasti dibuletin ya. Betul, betul. Oke. Nggak Oke bisa Mas lebih Sus, kalau gitu. presisi. Kadang harus Terima kasih dibuletin banyak sih, Pak. semuanya. Oke, sama-sama Pak Alfian. Lanjut nih Mas ke pertanyaan Pak M. Jainuri Hasan. Untuk aplikasi IoT, apakah harus menggunakan gateway tadi? Apakah PRTG bisa melakukan kontrol ke perangkat IoT atau hanya untuk memonitoring saja? Oke, kalau untuk gateway itu adalah salah satu produk gitu. Jadi opsi lain juga ada, Pak ya. Tapi ini salah satu produk yang kita udah partner sama dia, namanya Nbox OIT Node gitu ya. Dan di situ juga ada inputnya macam-macam, tinggal disesuaikan. Itu gateway-nya, itu yang pertama. Yang pertama, terus yang tadi apa itu? Apakah bisa mengontrol ya? PRTG ini bisa mengontrol si gateway? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena PRTG ini ya dia hanya memonitoring gateway-nya. Jadi nggak bakal bisa ngontrol. Dia hanya ngambil data parameter yang dibutuhkan oleh PRTG. PRTG nanti akan memvisualisasikan dalam bentuk grafik dan juga tabel dan disimpan dalam historical data. Itu, Mbak Nurma. Masih dari ini Mas, pertanyaan lanjutannya, bagaimana jika kita memiliki perangkat IoT custom yang membutuhkan controlling dan monitoring dan ingin diintegrasikan ke PRTG? Nah, kalau seandainya custom, yang pertama gini sih Pak ya, kalau PRTG itu gampangannya gini. Kalau SNMP-nya ada versi 2, itu bisa enak kita auto discover. Tapi kalau SNMP-nya versi 1, Bapak harus nyiapin OID atau MID dari devices-nya. Itu kan develop ya, ibaratnya custom, develop sendiri. Nah, nanti tinggal ditongolin OID-nya, itu butuh apa. Nanti di copy paste ya, OID-nya, tinggal kita masukkan ke sensornya PRTG, yaitu menggunakan sensornya SNMP custom sensor. Itu OID ini tuh name-nya suhu. OID-nya masukin, satuannya apa, sudah pasti dapat. Itu sih, Mbak Nurma. Oke Mas, ini ada yang mau bertanya langsung nih, Pak Manuel Damanik, silakan Ya, Pak. silakan. Izin bertanya Mas, Ya, Mbak. kan ini kalau kita mendownload reportnya itu setiap bulan itu dia stepnya lama gitu. Kadang Gimana? dia mau error gitu. Bisa diulang, bisa diulang? Kalau kita mau download reportnya itu setiap bulan dia kadang lama gitu. Oh, oke. Oke, Baru kadang jadi error gitu. Mohon mana tahu ada solusinya Mas. oke. Menggunakan PRTG berapa sensor, Pak? Pak Manuel? 250 Mas. 250. Oke, kalau dia berarti pas saat dia nge-generate report itu keseluruhan sensor atau hanya sensor tipe A, tipe B. Jadi gini Mas, clue-nya ya yang biasanya kita lakukan, ping itu di tanggal sekian, jam sekian. Kasih retensi 1 jam atau 2 jam. Attempt itu di tanggal sekian, retensinya sekian. Ada gambaran nggak? Jadi nggak harus keseluruhan sensor itu kita grab atau kita generate reportingnya di tanggal 1 di jam yang sama, itu akan berat. Gitu. Jadi tujuannya ada mungkin sensor apa itu dengan sensor tipe ini itu mungkin ya di tanggal 1 tapi jamnya dibedain. Gitu. Kalau sensor CPU katakanlah tanggalnya sama tapi beda jam. Coba disetting seperti itu Mas. Jadi nanti dia nggak terlalu overload gitu. Overload itu maksudnya di time yang sama dia mengenerate report bareng-bareng. Coba dibedakan mungkin dari jenis sensornya atau groupingnya gitu. Ada gambaran nggak Mas? Kalau biasanya kan kami kan gini Mas, kalau dia itu download reportnya itu langsung semua gitu.
Iya, Oh, langsung ada nah Kak. SMP-nya, langsung sama IP-nya juga gitu. Oke oke. Kalau gitu, Berapa dia tuh downnya tuh berapa berapa menit gitu. oke Bisa oke. dihitung Kalau menit. itu pakai VM atau dedicated server? Dedicated. Oh, dedicated ya. Nah, ini harus nambahin memori nih. Harus nambahin memori soalnya karena mau nggak mau dia ngambil saat itu ngambil banyak kan. Ibaratnya generate-nya di saat yang sama dan semua sensor di generate kan seperti itu kan ya. Nah, berarti mau nggak mau harus nambahin memori tuh. Ya itu sih Pak. Jadi kalau seandainya mau dia auto generate, auto report, itu nanti dibedakan sesuai jenis atau tipe sensornya. Kalau nggak mau begitu berdasarkan grupnya. Tuh, itu yang pertama. Tapi kalau seandainya kok ya ini nggak bisa gitu, ya mau nggak mau nambahin memori. Itu sih Pak. Gimana? Oke Mas ya. Oke, makasih Pak Manuel. Ya. Oke Mas Reni, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Novianto Wijaya. Jika kita sudah punya aplikasi semacam Gigamon atau SolarWind, apakah bisa diintegrasikan dengan PRTG? Kalau bisa, kira-kira dalam hal apa bisa saling melengkapi? Apakah bisa satu kontrol untuk visibility untuk semuanya? Impossible sih Pak, impossible. Impossible Pak. Jadi gini, kalau SolarWind mungkin arsitektur dengan PRTG-nya itu arsitekturnya beda ya. PRTG arsitekturnya, jadi PRTG itu nggak punya database Pak ya. Dia punya log data yang terenkrip. Sekali lagi PRTG nggak ada database, adanya log data atau TXT yang dienkrip. Kalau querying pasti ada ya, karena setiap akan melakukan mungkin get atau trap atau yang lainnya pasti ada query. Tapi sekali lagi nggak ada database-nya, adanya hanya log data yang terenkripsi. Nah kalau SolarWind, SolarWind kemungkinan ada database-nya. Nah ini kalau di-combine ini impossible. Terus kalau seandainya apa itu jadikan suatu interface yang terpusat, juga SolarWind punya hal lain ya, punya keunggulannya sendiri, PRTG juga punya keunggulannya sendiri. Jadi nggak bisa di-combine dari sisi apapun. Kecuali seperti ini, network dihandle oleh PRTG, just networknya saja. Aplikasi dihandle oleh SolarWind, just aplikasinya aja. Atau ditukar gitu. Nah kalau itu mungkin bisa, tapi kalau dijadikan satu itu impossible. Itu Mbak Nurma. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo, mohon untuk dapat menyalakan kameranya, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Oke, masih banyak yang belum menyalakan kameranya. Baik, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, sebentar. Yang kedua, yang terakhir. Baik, terima kasih. Mas Reni, silakan Mas mau menyampaikan closing statement terlebih dahulu sebelum saya mengumumkan pemenang Oppo. Oke, untuk teman-teman sekali lagi PRTG ada free versionnya, silakan dioprek ya. Terus ada free trialnya 30 hari. Jadi nggak usah takut untuk ngoprek. Kalau emang kebingungan di situ ada Pestler KB. Gitu, tinggal di googling nanti nongol ya KB Pestler. How to-nya di situ tinggal kita ikutin. Biasanya dapat. Kalau nggak dapat biasanya di mana itu di GitHub-nya juga ada. Gitu ya. Itu aja Pak Nurma. Oke. Baik, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo. Yang pertama, Pak
Angga Kusuma Putra, ada Pak Angga Kusuma Putra? Angga. Ya, saya Oh, ada. sendiri. Iya, ada. Oke. Selamat ya, Pak. Selamat ya Pak. Iya, baik. Terima kasih, Mas Ahmad Yang Saroni. Terima kasih, Mbak Nurma. Yang kedua, Pak Fandi Roji, ada Pak Fandi Roji? Pak Fandi. Oh, ada. Selamat ya, Pak. Iya, terima kasih. Yang terakhir, Pak M. Jainuri Hasan, ada Pak M. Jainuri Hasan? Ada. Oh, ada. Selamat Ya, ya Pak. makasih ya. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO, nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya selama webinar kami di tahun 2022. Sampai bertemu di webinar kami di 2023. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua.